Satu tiga, oke. Assalamualaikum dan halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini Crashman YT. Dan jadi di video kali ini kita bakal ngelanjutin buat bikin aplikasi media player kita ya. Di sebelumnya kita sudah bikin kan media player yang sederhana ya, yang baru bisa open file ya, dan bisa ngeplay ya, ada kontrolnya. Oke. Jadi sekarang kita bakal tambahin fitur atau bikin fitur playlist ya, dan open multiple file. Oke, langsung aja ya, kita langsung bikin aja biar gak kebanyakan kencang. Jadi pertama-tama di sini kita harus ngedesain ulang tampilannya. Soalnya kita bakal nambahkan sebuah list playlist gitu ya. Jadi langsung aja kita bakal rombak ulang tampilannya. Ikutin aja sih videonya. Oke, udah jadi ya tampilannya. Jadi sini kita untuk playlistnya bakal menggunakan listbox ya. Dan sudah kita robak habis. Dan oh ya juga saya pakai tambahan panel. Buat apa panelnya? Biar bisa misah kayak gini ya. Soalnya kalau kita setting misalnya ini docknya feel, ini docknya right gitu, nanti dia bakal kayak timpa-timpaan gitu, jadi malah saling tumpang tindih, jadi malah jadi aneh tampilannya. Makanya kita pakai panel ya, jadi biar dia nggak nyatu. Oke, sekarang kita bakal bikin kode buat masukin apa yang kita open tadi dari open file ini ke playlist sini. Oke, kita langsung aja double klik di open file dan udah ada kode kita di video sebelumnya. Nah, pertama-tama kita harus bikin dulu sebuah list ya, list string. Isinya itu path atau lokasi dari hasil open file kita. Jadi caranya kita bikin di bagian atasnya public form 1, di atas constructor 1. Di sini kita bikin sebuah list ya, namanya path atau lokasi, new list. Jadi ini kayak semacam array, cuman dia dinamis. Kita bisa tambahin, hapus atau apapun itu, ngedit gitu di sini. Oke, terus setelah itu kita masuk ke bagian open file. Di bagian sini kita tambahin kode saat di open file. Setelah dia klik OK gitu, tambahin file name-nya nih ya, open file path.add open file dialog file name. Sama, biar di list box-nya muncul, kita juga harus tambahkan itu listbox 1 items.f. Nah, karena biar list box-nya rapi gitu ya, biar nggak kayak nama path kan panjang biasanya, biar dia rapi, kita tambahkan saja namanya nama dari file ini. Jadi caranya adalah dengan di bagian atas ini tambahkan sebuah library namanya using system.io. Ya, ini buat input output ya. Nah, di bagian sini tambahkan ya path.get file name without extensions. Isinya adalah open file dialog 1 file name. Nah, seperti ini. Sorry. Ya, ini open file dialog file name. Sebentar, saya bikin word dulu deh ya, biar lebih enak dilihat. Oke, kalau sudah ya tinggal kita bikin fitur dimana kalau semisal di list box 1 ini diklik, maka dia bakal menjalankan apa yang ada di list box itu. Caranya double klik list box satunya, nanti bakal dibikinkan namanya itu list box 1 selected index. Jadi ini semisal kalau ada indeks yang diseleksi di list box-nya, maka dia bakal menjalankan perintah ini. Nah, kita ketikkan di sini yaitu ax windows media player dot url. Oh ya, tambahkan dulu try
gunanya buat apa? Jadi gunanya nih kalau misal ada error, dia bakal ngejalankan perintah lain gitu ya. Nah, karena kalau misalnya semisal orang nih ngeklik list boxnya tapi isinya kosong, dia bakal ngasih kayak pesan gitu. Nah, untuk mencegah hal itu kita pakai try ini ya. Di sini diisi aja ax Windows Media Player dot URL sama dengan path sama dengan listbox 1 dot selected index. Oke. Jadi ini kode adalah kode buat biar dia menjalankan video listbox 1 ini. Jadi kan kita tadi sebelumnya sudah buat kan listbox 1 sama path ini. Nah, di path itu isinya full pathnya, kalau listboxnya cuma namanya aja. Nah, dengan dikliknya listbox 1 maka dia bakal menjalankan indeks dari listbox yang diklik. Jalankan. Nah, nanti indeks itu bakal dimasukin ke path gitu. Jangan lupa tambahkan sini catch exception. Nah, seperti ini. Misalnya nanti kalau kita ngeklik ini ternyata kosong terus dia error, dia bakal ngasih pesan gini, message box dot show error gitu. Terus plus atau nggak usah pakai error gini, kita bikin aja langsung exception E2 sini E3 ya. E3 dot message seperti ini. Oke, kalau sudah coba kita jalankan ya. Apakah berhasil? Kalau nggak berhasil ya nanti kita perbaiki. Kita coba bakal open file. Oke, misalnya ini ya ada musik apa ya? Nah, itu ya dia bakal nongol sini ya. Kita open file lagi yang lain. Nah, aduh, nge-lag. Nah, seperti ini. Ini kan posisinya lagi ngeplay musik. Ini apa namanya? Nggak tahu namanya. Nah, terus kalau kita klik ini put on your yang ini. Nah, dia bakal ngeplay musik lain ya. Jadi gitu. Oke, sekarang kita bakal nambahkan fitur open multiple file. Langsung aja kita ke form 1 desain ini. Di bagian file tambahkan open multiple file. Kayak gini. Nah, kalau sudah ini di sini double klik. Nah, seperti ini. Kita bikin kode yang sama seperti open file, cuman ada sedikit tambahan ya. Kita bikin sini open file dialog 1 dot file name sama dengan kosong. Ups, ini sebentar. Oke, seperti ini kosong. Open file dialog 1 dot filter sama dengan alpha, sama aja kayak di video sebelumnya. Terus tambahin di sini yaitu open file dialog 1 dot multi select sama dengan true. Jadi ini fungsinya biar kita bisa seleksi lebih dari satu file ya. Terus tinggal bikin aja if open file dialog 1 dot show dialog sama dengan dialog result dot oke, maka dia bakal jalankan perintah apa gitu ya. Di sini kita bakal bikin sama kayak di open file, cuma ada tambahan gini. For integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari open file dialog 1 dot file names. Ingat ya, yang ada s tadi belakang, jangan yang file name. File names dot length i plus plus. Jadi kita bakal pakai for loop ya, karena kita bakal masukin ini ya file-filenya, karena kan filenya lebih dari satu nih. Nah, di sini kalian ketikkan path dot add nih tadi ya, open file dialog 1 dot file names terus indeksnya. Nah, seperti ini. Terus di bagian listbox juga listbox 1 dot items dot add open file dialog 1 dot file names i. Oh iya, tambahkan juga ya ini path dot get file name without extension without extension seperti ini. Nah, seperti ini. Dilihat ya, kayaknya pakai word agak sedikit kurang rapi jadinya. Nah, seperti ini deh.
Ya, kita hilang, kita sembunyikan ya. Nah seperti ini. Nah jadi seperti ini kodenya. Terus tinggal jalankan aja ax Windows Media Player .url sama dengan open file dialog 1 .file names 0. Oke seperti ini. Nah sekarang kita bakal coba jalankan ya fitur open multiple file ya. Kita klik file, open multiple file, dan misalnya kita seleksi ini. Kita open multiple file dan kita seleksi yang lain deh. Ini ada put on your dancing ini sama apa lagi ya? Musik mana lagi ya? Anda. Nah, kalau kita klik tuh ya bakal memunculkan banyak ya tuh. Padahal tadi sebelumnya cuma nambah 1. Kita seleksi 2 jadi 3 deh. Tuh. Nah, seperti itu. Sama kita bakal nambahin fitur nge-hide playlistnya. Jadi kalau misalnya kita atau dengarkan musik atau nonton dan kita nggak mau ganggu sama playlistnya ini, kita bisa hilangkan dengan cara di bagian sini kita bikin sebuah menu strip baru ya. Misalnya view, isinya sini playlist. Nah seperti ini. Di bagian playlist pergi ke properties. Nah di properties ini ada namanya check state sama check on click. Nyalakan check on clicknya sama checketnya dijadikan true karena defaultnya kita mau si playlist ini nongol ya. File, double klik playlist ya. Nah di sini kita bikin kode if panel 1 panel 2 ya. Sebentar kita cek. Oh panel 1 ya. Panel 1 dot visible sama dengan true. Maka isi di sini adalah panel 1 dot height. Loh kenapa pakai visible? Biar kalau semisalnya posisinya dia visible dia bakal nge-hide kalau diklik gitu. Soalnya kalau kita pakai cek apakah posisi dia checklist atau enggak, itu kadang ada sedikit masalah gitu ya. Tulisannya checklist tapi nggak muncul. Jadi itu malah bikin bug gitu. Jadi kita bakal pakai visible aja. Terus else isi aja panel 1.show. Oh ya tambahin juga di sini playlist.checkstate sama dengan checkstate.unchecked ya. Unchecked. Di sini juga sama, kita copy aja. Terus paste. Posisinya check seperti ini. Nah, sudah tinggal di play. Dan boom, jadi dia seperti ini. Playlistnya hilang. Hilang seperti itu. Oke sekian aja dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sebelum itu jangan lupa untuk tombol subscribe-nya. Jangan lupa untuk di like, share, sama komen ya. Oke terakhir wassalam.